Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 Mia M. Anur Rahman Sekincau. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang titrasi asam basa. Jadi apa sih yang dinamakan titrasi? Titrasi itu adalah sebuah metode pengukuran konsentrasi suatu zat yang belum diketahui dengan menggunakan zat yang konsentrasinya sudah diketahui. Nah, nanti zat yang konsentrasinya sudah diketahui itu dia dinamakan larutan baku ya, larutan baku. Nah, larutan baku sendiri itu dia dibagi menjadi dua. Nanti ada yang namanya larutan baku primer, dan nanti ada yang kemudian disebut larutan baku sekunder. Oke, jadi larutan baku primer itu larutan yang konsentrasinya itu dia sudah diketahui dari awal. Mungkin prosesnya bisa dari penimbangan secara langsung ya, pembuatan konsentrasi secara langsung dari penimbangan. Kemudian yang disebut larutan baku sekunder itu larutan yang konsentrasinya diketahui setelah dia dibakukan oleh baku primer gitu ya. Jadi dia baru diketahui mungkin setelah proses titrasi atau semacamnya, sehingga dia disebut larutan baku sekunder. Kemudian titrasi asam basa sendiri itu nanti akan melibatkan sebuah reaksi antara asam dengan basa. Nah, secara umum reaksi antara asam dengan basa itu adalah ini ya. Asam ditambah dengan basa, dia menghasilkan sebuah garam dan air. Nah, garam yang dimaksud di sini itu adalah garam bukan garam dapur, tetapi dia adalah garam hasil reaksi kimia dari asam dan basa. Nah, hasil reaksi asam basa yang bersifat netral ya, yang dia nanti terdiri dari kation dan anion, itu dia dinamakan garam gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah asam klorida ditambah dengan NaOH menghasilkan NaCl. Nah, NaCl di sini ini dia dinamakan garam. Dia adalah hasil reaksi daripada asam klorida dengan NaOH ya. Nanti dia akan menghasilkan garam, dan kemudian reaksi yang selanjutnya hasil yang selanjutnya adalah air H2O. Ini adalah contohnya. Nah, garam ini nih ya, jadi dia adalah senyawa ionik ya, senyawa ionik hasil daripada reaksi daripada asam dengan basa. Nah, NaCl ini garam ini dia bersifat netral, artinya pH-nya itu sama dengan 7. Makanya nanti reaksi antara asam basa itu juga nanti dia akan disebut juga dengan reaksi netralisasi atau reaksi penetralan. Dia termasuk ke dalam reaksi netralisasi. Oke. Ada beberapa hal yang perlu diketahui di dalam titrasi asam basa, yaitu nanti ada yang namanya titik ekivalen ya. Adalah titik di mana jumlah mol asam dengan jumlah mol basa tepat habis bereaksi. Artinya apa? Ketika dia reaksinya pas, dia tidak berlebih antara H+ ya, antara H+ dengan OH- membentuk suatu air gitu, senyawa air. Ini dia dikatakan tepat bereaksi, itu namanya titik ekivalen. Jadi jumlah mol ya. Nah, titik ekivalen ini dia tidak bisa diamati dengan mata telanjang. Dia bisa diamati dengan perolehan data yang kemudian nanti dibuat sebuah grafik, baru kita tahu oh kira-kira sekitar segini titik ekivalennya. Itu dia baru bisa diamati. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah titik akhir titrasi. Apa sih titik akhir titrasi?
itu adalah titik di mana proses titrasi itu harus dihentikan. Nah, di titik akhir titrasi ini idealnya dia harus sama dengan titik ekivalen tepat bereaksi, tetapi rata-rata titik akhir titrasi itu melewati titik ekivalen. Nah, bagaimana cara mengetahui titrasi itu harus dihentikan atau tidak? Nanti dia bisa diketahui dengan yang namanya indikator. Ya, contohnya di sini adalah phenolphthalein. Jadi phenolphthalein itu nanti dia akan berubah dari trayeknya itu antara 8 sampai 10. Artinya apa? Ketika dia di kisaran trayek pH 8, itu dia tidak berwarna. Kita tahu oh dia sudah mulai berwarna itu di angka berapa? Di sekitar angka 10. Warnanya adalah merah muda, sebenarnya pink gitu kalau nggak salah. Nah, kemudian yaitu itu adalah contohnya adalah indikator. Oke. Yang selanjutnya perhitungan titrasi asam basa. Oke, perhitungan titrasi asam basa itu dilakukan dengan menggunakan rumus M kali V kali N sama dengan MV kali N. Jadi M kali V kali N asam itu sama dengan M kali V kali N basa. Dengan M itu adalah molaritas, V-nya adalah volume, kemudian N-nya itu adalah valensi asam dan basa. Valensi asam basa itu apa sih? Kalau saya contohkan, kalau seandainya saya punya asam klorida di sini, HCl gitu ya. Nih, dia akan mengionisasi menjadi H+ gitu ya. H+ plus Cl. Nah, valensi asam itu apa? Valensi asam ini ya H+ ini, jumlah H+-nya ini. Kalau jumlah H+-nya itu adalah 1, berarti nanti N gitu ya. Valensi asamnya itu sama dengan 1. Itu. Ya. Jadi N di sini bukan N mol ya. N di sini adalah N valensi asam, atau teman-teman bisa pakai apalah istilah selain N, boleh pakai istilah yang lain gitu ya. Oke, kalau seandainya valensi basa contohnya adalah barium hidroksida, Ba OH2 gitu ya. Nah, kalau dia diionisasi dia menjadi Ba2+ gitu ya. Ditambah dengan OH-. Nah, OH- ini sebanyak 2. Oke. Pada barium hidroksida, nah valensi asamnya berapa? Valensi asamnya adalah ini, sama dengan jumlah daripada OH- basanya. Berarti jumlahnya adalah N-nya adalah sama dengan 2 gitu. Jadi nanti teman-teman harus bisa mengionisasi atau menguraikan ikatannya itu dari menjadi ikatan ionik gitu. Sekarang contoh perhitungan. Contoh, sebanyak 10 ml larutan asam klorida ditritasi dengan larutan NaOH 0,1 m. Jika titik ekivalen berarti titik di mana asam dan basanya tepat, mol asam dan mol basanya tepat bereaksi tercapai pada penambahan 12,5 liter larutan penetrasi. Molaritas larutan asam klorida adalah titik-titik. Oke, larutan penetrasi ini adalah larutan baku ya. Jadi dia adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Dia dikatakan larutan penetrasi. Nah, biasanya dia yang diletakkan di atas buret gitu ya. Nah, atau ada juga yang menyebutnya adalah titran ya. Dan nanti ada titran, ada titrat. Kalau titrat itu yang dititrasi, kalau titran itu yang menitrasi. Itu antara titrat dan titran. Oke, sekarang bagaimana cara mengerjakan ini? Maka kita kembali ke sini. M sama dengan M kali V kali N sama dengan M kali V kali N basa. M kali V kali N asam itu akan sama dengan M kali V kali N basa. Oke, kita kembali kepada rumus ini. Ini adalah rumusnya. Oke.
Caranya bagaimana? Kita apa namanya? Kita kerjakan dulu yang diketahui. Kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah uh, molaritas basa ini ya, NaOH sebanyak 0,1 m ini ya. Berarti kita masukkan NaOH sebanyak 0,1 m. Yang selanjutnya diketahui adalah volume daripada ini ya. Jika ditemukan pada penambahan 12,5. Nah, 12,5 ini adalah miliknya volume basa sama dengan 12,5. Yang selanjutnya diketahui adalah ini ya. Apa nih? Ini adalah volume dari asam klorida, berarti V asam klorida, berarti V asam sama dengan 10 ml. Oke. Kemudian di sini ada N ya, ada N. Oke. N-nya berapa? Kita lihat asam klorida nih. Asam klorida kalau dia diionisasi, dianya adalah N-nya itu sama dengan 1 nih ya. N-nya sama dengan 1 gitu. Berarti nanti untuk N-nya N asam itu sama dengan 1 gitu ya. Kemudian kita lihat N daripada NaOH. Kalau NaOH itu dia kita uraikan gitu ya. NaOH, maka dia jadinya adalah Na plus OH min. Oke ya, nih. Ini kan cuma 1 OH minnya. Berarti di sini Na basanya, Na basa itu dia sama dengan 1 ya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam perhitungan, kita cari dulu M asam. M asamnya adalah yang ditanyakan. Jadi yang ditanya sama dengan berapa sih M asam, tanda tanya. Oke. Nih, yang ditanya adalah M asam. Maka sekarang kita hitung ya. Bagaimana? Ya, tinggal kita hitung saja. M asam ya. M-nya adalah M asamnya belum diketahui. Berarti Ma belum diketahui. Dikali dengan V1, V asam. V asamnya adalah 10 ml. Berarti di sini dia adalah 10 ml. Dikali dengan 1 ya. Dikali dengan valensi asamnya dia adalah 1. Sama dengan M basa. Berarti M basanya adalah 0,1 M dikali dengan volume basanya adalah 12,5, kemudian dikali dengan
berapa nih, dikali dengan n basanya juga 1 gitu ya. Oke, jadi nanti ketemu seperti ini, sehingga M, ingat perkalian silang, sehingga M asam itu nanti dia akan sama dengan yang berkali dengan MA, itu dia ditaruh di bawah, berarti nanti ada 10 sama ya, ada 10 kali 1 tetap 10, kemudian di sini ada 0,1 ya, dikali dengan 12,5 gitu ya. Oke, sekarang kita hitung 12 dikali 0,1, 12,5 dikali 0,1 itu sama dengan 1,25 gitu ya. 1,25 dibagi dengan 10, berarti kita ini lagi, maka MA itu sama dengan 1,25 dibagi 10, berarti 0,125. Oke, jadi jawaban yang benar adalah jawaban A gitu ya. Oke, contoh yang kedua, jika larutan CH3COOH ya, atau yang biasa kita kenal dengan asam asetat atau asam cuka, sebanyak 20 ml dia dititrasi dengan larutan barium hidroksida yang besarnya adalah 0,1 m dengan data sebagai berikut ya. Hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau seandainya kita punya punya data seperti ini untuk menghitungnya, maka kita tetap menggunakan tadi rumus M asam kali V asam kali N asam sama dengan M basa kali V basa dikali dengan N basa gitu. Bagaimana nanti cara perhitungannya? Cara perhitungannya adalah yang pertama, kita nanti akan ini ya, membuat apa nih, rata-rata ya, rata-rata dari ini, jumlah ini. Artinya ini apa sih? Ini sebenarnya titrasi yang dilakukan 3 kali percobaan. Kenapa dia dilakukan 3 kali percobaan? Dia untuk apa ya, membuat nilai itu mendekati benar gitu ya. Jadi kalau dia melakukan 3 kali pengulangan, artinya dia punya 3 data percobaan. Semakin banyak data percobaan, maka besar kesalahan itu semakin kecil, kesalahannya semakin kecil gitu. Maka dia rata-rata biasa digunakan adalah 3 kali percobaan. Oke. Kalau kita ketemu seperti ini, bagaimana cara menghitungnya? Kita kembali lagi ke rumus yang tadi. Rumusnya tetap sama dengan ini ya. Oke, ini adalah rumusnya. Oke, bagaimana caranya? Caranya sama saja dengan tadi. Kita buat dulu diketahui. Yang diketahui apa saja sih? Yang ketahui yang pertama adalah ini volume yang tetap. Volume yang tetap adalah punyanya CH3COOH, berarti ini adalah volume asam. Maka volume asam gitu ya, itu sama dengan 20 ml. Kemudian volume basanya sama dengan, ini kan ada 3 data ya, ada 16, 14, 15, berarti ini dibuat rata-rata. Bagaimana cara membuat volume rata-rata? Maka volume ya, rata-rata volume basa itu sama dengan volume basa 1 gitu ya, sama dengan volume basa 1, berarti volume basa 1 di sini adalah 16 gitu ya, ditambah dengan 14 ditambah dengan 15 dibagi
dengan banyaknya percobaan ada 3 gitu ya. Berarti berapa sih rata-ratanya? Berarti rata-ratanya ada 16 ditambah 14. 16 ditambah 14 itu adalah 30 ya. 30 ditambah 15 45. Oke, 45 dibagi 3. Berarti volume basanya itu adalah sama dengan berapa? Volume basanya itu sama dengan 45 dibagi 3 berarti sama dengan 15. Oke, ketemu ya. Berarti nanti di sini volume basa itu sama dengan 15 mililiter. Oke. Oke. Terus apa nanti yang harus kita lakukan? Kita lakukan ya sama saja. Berarti nanti kita akan menghitung ya. Oh, ini masih belum ada yang belum diketahui, yaitu adalah molaritas daripada molaritas basa sama dengan 0,1 m. Ini adalah molaritas basanya. Berarti di sini adalah 0,1 m. Terus bagaimana? Ya tinggal dicari apa sih yang ditanya. Yang ditanya itu ternyata adalah ini. Berdasarkan ini konsentrasi CH3COOH. Berarti yang ditanya adalah konsentrasi asam. M asam sama dengan tanda tanya ya. Yang ditanya adalah konsentrasi asam. Berarti kita cari saja, kita seperti pengulangan yang awal tadi. Berarti jawabannya, jawab gitu ya. Jangan pakai merah, katanya ndak elok. Jawabannya mungkin mana? Ya tinggal kita masukkan molaritas asamnya adalah yang ditanyakan, kita tulis seperti biasa M asam. Kemudian V-nya, V asam. Oh ya, di sini ada yang kelupaan ya. Dari apa namanya? Adalah ini ya, N ya. N asam. N asam sama dengan nih. Kita apa namanya? Ionisasi CH3COOH nih. CH3COOH. Berapa sih CH3COOH itu kalau diionisasi? Berarti ya jadinya adalah plusnya cuma ada 1, berarti N asamnya itu adalah 1. Kemudian kita cari N basa. Kalau barium hidroksida berarti ya BaOH2 ya dalam kurung. Kalau dia diionisasi, dia jadinya adalah Ba2 plus ditambah dengan 2 H-. Oke. Berarti nanti valensi basanya itu ada 2 ya. Kemudian nanti di sini yang ditanya itu adalah M asam. Oke.
nilai MA-nya adalah belum diketahui. Kemudian V asamnya adalah 20, berarti di sini nilainya adalah 20 gitu ya, dikali dengan N asamnya adalah 1, kemudian sama dengan ya sama dengan M basanya adalah 0,1, di sini adalah 0,1 dikali dengan V basanya adalah 15, ini adalah 15 dikali lagi dengan N basanya adalah 2, valensi basanya adalah 2. Oke, kita buat perkalian silang. Jadi yang berkali dengan MA basanya itu ditaruh di bawah ya, ditaruh di bawah tanda garis ini. Berarti di sini ada 20 kali 1 20, berarti dia tetap ada 0,1 dikali dengan 15 dikali dengan 2. Oke, 0,1 dikali 15 berarti dia 1,5 ya. 1,5 dikali 2 berarti hasilnya adalah 3,0 dibagi dengan 20 gitu ya, dibagi 20, maka MA hasilnya adalah 3 dibagi 20, 3 bagi 2 itu ketemunya adalah 1,5, berarti hasilnya adalah 0,115. Oke, 0,15 M, ketemunya adalah segini ya. Jawabannya adalah ini ya, C ya, jawabannya adalah 0,15. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman tolong kerjakan soal latihan ya. Ada 2 latihan di sini. Yang pertama adalah ini adalah sama persis ya modelnya dengan dengan contoh 1, contoh 2. Jadi nanti teman-teman bisa kerjakan di rumah, kemudian nanti teman-teman silahkan kirim jawabannya ya ke alamat link yang akan saya berikan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.